Pernah nggak kamu merasa seperti diawasi? Bukan cuma sesekali, tapi berulang. Di waktu yang aneh, di tempat yang seharusnya biasa saja. Dan yang lebih aneh lagi, perasaan itu muncul sejak kamu tahu satu hal tentang dirimu. Bahwa kamu lahir di weton pahing. Banyak orang menganggap ini cuma kebetulan. Tapi dalam kepercayaan lama, ada larangan tertentu yang konon tidak boleh dilanggar oleh orang-orang dengan weton ini. Bukan sekadar pantangan biasa, tapi sesuatu yang, kalau dilanggar, katanya tidak langsung terasa. Namun perlahan, mengikuti, mengamati, dan menunggu. Masalahnya, tidak semua orang tahu larangan itu. Dan lebih parahnya lagi, banyak yang sudah melanggar, tanpa sadar. Cerita ini bukan tentang menakut-nakuti, tapi tentang sesuatu yang sudah lama beredar, namun jarang dijelaskan secara utuh. Tentang kenapa weton pahing sering dianggap berbeda, dan kenapa ada aturan-aturan yang seolah tidak masuk akal, tapi tetap dipercaya sampai sekarang. Di sebuah desa kecil di Jawa, ada satu kepercayaan yang selalu dipegang oleh orang tua dulu. Anak pahing jangan sembarangan melanggar waktu. Tidak ada yang benar-benar menjelaskan maksudnya, tapi semua orang patuh. Sampai suatu hari, ada seseorang yang tidak percaya. Namanya Arga. Dia lahir di weton pahing, tapi tumbuh di zaman modern. Baginya, semua itu hanya mitos lama yang tidak relevan lagi. Tidak ada bukti, tidak ada logika, dan tidak ada alasan untuk takut. Sampai malam itu datang. Malam di mana dia melanggar satu larangan yang bahkan dia sendiri tidak tahu. Dan sejak saat itu, sesuatu mulai berubah. Awalnya kecil, tapi cukup untuk membuatnya bertanya, kenapa rasanya seperti ada yang ikut? Dan yang paling mengganggu bukanlah apa yang dia lihat, tapi apa yang dia rasakan. Karena terkadang, hal yang tidak terlihat justru lebih nyata dari yang kita kira. Dan ini baru permulaan. Arga tidak pernah benar-benar percaya pada cerita-cerita lama. Baginya, larangan hanyalah cara orang tua zaman dulu untuk menakut-nakuti anak-anak agar patuh, tidak lebih. Termasuk larangan yang sering dia dengar sejak kecil. Jangan keluar malam di hari tertentu, apalagi kalau kamu pahing. Tidak pernah dijelaskan kenapa. Tidak pernah dijelaskan apa akibatnya. Dan justru karena itulah, Arga menganggap semuanya tidak masuk akal. Sampai akhirnya, tanpa dia sadari, dia melanggarnya. Malam itu terasa biasa saja. Langit gelap tanpa bulan. Angin berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang saling bergesekan. Desa tempat Arga tinggal mulai sepi. Satu persatu lampu rumah dimatikan. Tapi, Arga justru keluar. Sekitar pukul 11 malam. Bukan karena ada keperluan penting, hanya ingin mencari udara segar. Atau mungkin sekadar ingin membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Dia berjalan santai melewati jalan kecil di samping rumahnya. Sepi. Terlalu sepi. Langkah kakinya terdengar jelas, seolah memantul di antara dinding-dinding rumah yang gelap. Tidak ada suara motor, tidak ada suara orang. Bahkan suara anjing pun tidak terdengar. Aneh. Biasanya, setidaknya ada 1-2 suara yang menemani malam. Tapi malam itu, kosong. Arga berhenti sejenak. Menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Dia tersenyum kecil, mencoba menertawakan pikirannya sendiri. Perasaan doang, gumamnya. Lalu dia melanjutkan langkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dan tiba-tiba, langkah lain terdengar. Pelan. Mengikuti. Arga langsung berhenti. Suara itu juga berhenti. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia mencoba berpikir logis. Mungkin hanya gema langkahnya sendiri.
Atau mungkin ada orang lain yang kebetulan lewat. Dia berjalan lagi. Dan suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Bukan gema. Bukan bayangan. Tapi seperti ada seseorang yang berjalan. Tepat beberapa langkah di belakangnya. Arga menoleh cepat. Kosong. Jalan itu tetap sepi. Tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan itu mulai muncul. Perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu di sana, tapi tidak bisa dilihat. Arga mempercepat langkahnya, tanpa sadar, tanpa alasan yang jelas, hanya mengikuti instingnya. Dan suara itu ikut mempercepat, langkah demi langkah, selalu di belakangnya. Tidak mendekat, tapi juga tidak menjauh, seolah menjaga jarak. Seolah mengikutinya. Sampai akhirnya Arga hampir berlari. Napasnya mulai tidak teratur. Tangannya dingin. Dan untuk pertama kalinya malam itu, dia merasa takut. Bukan karena sesuatu yang dia lihat, tapi karena sesuatu yang tidak bisa dia pastikan. Sesampainya di depan rumah, Arga langsung membuka pintu dan masuk dengan cepat. Dia menutup pintu keras-keras, lalu bersandar di sana, mencoba mengatur napasnya. Sunyi. Tidak ada suara langkah lagi. Tidak ada apa-apa. Semua kembali normal. Atau memang dari tadi normal? Pikirnya. Arga menggeleng. Mencoba menenangkan diri. Mungkin dia terlalu terbawa suasana. Mungkin pikirannya yang bermain. Tapi saat dia berjalan menuju kamarnya, dia berhenti. Perlahan. Karena dari balik pintu rumah yang sudah tertutup, terdengar satu suara terakhir. Pelan. Hampir tidak terdengar. Tapi cukup jelas untuk membuatnya membeku. Tok. Seperti ada yang mengetuk dari luar. Satu kali. Dan tidak ada lagi setelah itu. Malam itu Arga tidak keluar lagi. Dan tanpa dia sadari, mungkin sejak saat itu, dia tidak benar-benar sendirian. Sejak malam itu, Arga mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi hanyalah perasaan. Langkah kaki yang mengikuti, mungkin ilusi suara. Ketukan di pintu, mungkin kayu yang memuai karena perubahan suhu. Semua bisa dijelaskan. Harus bisa dijelaskan. Dan selama beberapa hari berikutnya, tidak ada kejadian aneh apapun. Semuanya kembali normal. Arga kembali beraktivitas seperti biasa. Bangun pagi, membantu orang tua, bercengkrama dengan tetangga. Tidak ada yang berubah. Setidaknya di permukaan. Tapi ada satu hal kecil yang mulai mengganggu. Hal yang awalnya ia anggap sepele. Bayangan. Bukan bayangan biasa, melainkan sesuatu yang selalu terasa terlambat. Suatu sore saat matahari mulai turun, Arga berdiri di depan rumahnya. Cahaya jingga memanjang, menciptakan bayangan tubuhnya di tanah. Dia bergerak. Bayangannya ikut bergerak. Normal. Tapi saat dia berhenti, bayangan itu masih bergerak. Sepersekian detik lebih lama. Arga langsung menatap ke bawah. Kosong. Bayangan itu kembali normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dia mengerutkan kening. Mata capek, pikirnya. Tapi kejadian itu tidak berhenti di situ. Malam berikutnya, saat dia duduk sendirian di kamar, lampu menyala redup. Arga sedang memainkan ponselnya,
ketika tanpa sengaja matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan. Seperti ada yang bergerak. Cepat. Dia menoleh. Tidak ada apa-apa. Hanya dinding kosong. Tapi perasaan itu muncul lagi. Perasaan yang sama seperti malam itu. Seperti ada sesuatu yang memperhatikan. Arga mulai merasa tidak nyaman. Dia mencoba menyalakan lampu lebih terang, membuka jendela, bahkan menyalakan televisi untuk mengusir kesunyian. Tapi tetap saja ada rasa yang tidak hilang. Dan malam demi malam, kejadian-kejadian kecil itu mulai semakin sering terjadi. Bukan sesuatu yang langsung menakutkan, tapi cukup untuk membuat pikirannya tidak tenang. Kadang dia merasa seperti ada yang berdiri di belakangnya saat dia sendirian. Kadang dia mendengar suara langkah pelan di luar kamar, padahal semua orang sudah tidur. Dan yang paling aneh, cermin. Suatu malam, saat Arga berdiri di depan cermin, dia menatap dirinya sendiri. Wajah yang sama, tatapan yang sama. Semua terlihat normal. Sampai dia berkedip. Dan untuk sepersekian detik, refleksinya tidak langsung mengikuti. Arga langsung mundur. Jantungnya berdetak kencang. Tidak mungkin, bisiknya pelan. Dia mendekat lagi, menatap lebih tajam. Kali ini, semuanya normal. Tidak ada yang aneh. Tapi perasaan itu tidak bisa hilang begitu saja. Karena dia tahu apa yang dia lihat. Dan sejak saat itu, satu hal mulai masuk ke pikirannya. Bagaimana kalau semua ini bukan kebetulan? Bagaimana kalau semua ini berhubungan dengan malam itu? Malam saat dia keluar. Malam saat dia mendengar langkah yang bukan miliknya. Malam saat seseorang atau sesuatu mengetuk pintunya. Arga mulai mengingat kembali kata-kata orang tua dulu. Tentang larangan. Tentang waktu. Tentang sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Terutama oleh mereka yang lahir di weton pahing. Dan untuk pertama kalinya, dia mulai merasa bahwa mungkin dia sudah melakukan kesalahan. Tapi kalau itu benar, berarti ada satu pertanyaan yang jauh lebih menakutkan. Sesuatu apa yang sebenarnya mengikutinya? Dan kenapa baru sekarang mulai menunjukkan dirinya? Arga tidak bisa lagi menganggap semua itu sebagai kebetulan. Terlalu sering, terlalu nyata, dan terlalu dekat. Bayangan yang bergerak sendiri, suara langkah tanpa wujud, refleksi yang terlambat. Semua seolah mengarah ke satu hal. Ada sesuatu yang mengikutinya. Dan jika itu benar, maka pasti ada sebabnya. Keesokan harinya, Arga memutuskan untuk menemui satu orang yang sejak dulu dikenal sebagai penyimpan cerita lama di desanya, Mbah Wiryo. Orang-orang bilang dia bukan sekedar tahu soal primbon, tapi juga memahami hal-hal yang tidak semua orang bisa jelaskan. Rumahnya berada di ujung desa, sepi, dikelilingi pohon-pohon tua yang membuat suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Saat Arga datang, Mbah Wiryo sudah duduk di teras, seolah sudah menunggu. "Kamu akhirnya datang juga," katanya pelan, tanpa menoleh. Arga langsung terdiam. "Maaf, Mbah tahu saya akan datang." Mbah Wiryo tersenyum tipis. "Bukan tahu, tapi biasanya yang datang ke sini sudah mulai diganggu." Kalimat itu membuat tengkuk Arga merinding. Dia duduk perlahan, lalu menceritakan semuanya. Dari malam saat dia keluar, sampai kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi setelahnya. Mbah Wiryo mendengarkan tanpa menyela. Hening. Lama. Sampai akhirnya,
Dia berkata satu kalimat yang membuat Arga membeku. Kamu keluar di malam pahing. Lewat tengah malam ya. Arga langsung mengangguk pelan. Sekitar jam 11, hampir 12. Mbah Wiryo menutup matanya sebentar. Lalu menghela nafas panjang. Itu bukan sekedar keluar malam, katanya pelan. Itu melanggar waktu. Arga mengerutkan kening. Maksudnya? Mbah Wiryo menatapnya dalam-dalam. Dalam hitungan Jawa, ada waktu-waktu tertentu di mana batas antara dunia manusia dan yang lain lebih tipis. Arga diam, tidak menyela. Dan untuk orang dengan weton tertentu, termasuk pahing, ada larangan untuk tidak berada di luar pada waktu itu. Kenapa? Tanya Arga cepat. Karena kamu lebih mudah terlihat. Jawaban itu membuat suasana tiba-tiba terasa lebih dingin. Terlihat oleh siapa? Suara Arga mulai melemah. Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Dia hanya menunjuk ke arah luar rumah. Ke arah jalan yang tadi dilalui Arga. Yang kamu dengar malam itu, katanya pelan, bukan mengikuti kamu. Arga menelan ludah. Lalu, Mbah Wiryo menatapnya tajam. Kamu yang melewati jalurnya. Hening. Jantung Arga berdetak semakin kencang. Jadi, sekarang? Tanyanya pelan. Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Dia bangkit, lalu masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, dia kembali dengan membawa segelas air dan sebuah benda kecil, seperti kain yang diikat. Ini bukan soal kamu percaya atau tidak, katanya sambil meletakkan benda itu di depan Arga. Ini soal kamu sudah terlihat. Arga menatap benda itu tanpa berani menyentuh. Kalau saya abaikan? Tanyanya. Mbah Wiryo tersenyum tipis. Sudah kamu coba kan? Arga langsung terdiam. Benar. Dia sudah mencoba mengabaikan semuanya. Dan justru semakin menjadi. Kalau dibiarkan, lanjut Mbah Wiryo, yang awalnya hanya mengikuti, bisa mulai mendekat. Kalimat itu membuat napas Arga tercekat. Dan kalau sudah dekat, Mbah Wiryo berhenti sejenak. Seolah memilih kata. Tidak semua orang bisa kembali seperti semula. Angin tiba-tiba berhembus pelan, membuat daun-daun di sekitar rumah bergetar. Dan untuk sesaat, Arga merasa seperti tidak sendirian di sana. Seperti ada sesuatu yang ikut mendengar percakapan mereka. Dan mungkin tidak suka, karena mulai dibicarakan. Sejak pertemuannya dengan Mbah Wiryo, Arga tidak pernah merasa benar-benar tenang lagi. Sekarang, dia tahu, semua yang terjadi bukan sekadar perasaan. Dan yang lebih menakutkan, itu belum selesai. Malam pertama setelah dari rumah Mbah Wiryo, Arga mencoba mengikuti saran yang diberikan. Dia tidak keluar rumah, menutup semua pintu dan jendela sebelum maghrib. Bahkan, meletakkan benda kecil yang diberikan Mbah Wiryo di dekat tempat tidurnya. Awalnya, terasa aman. Sunyi seperti biasa. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan aneh. Tidak ada perasaan diawasi. Tapi justru itu yang membuatnya gelisah. Karena terlalu tenang. Seolah-olah sesuatu sedang menunggu. Tepat pukul 12 malam, Arga terbangun. Bukan karena suara, bukan karena mimpi, tapi karena satu hal yang sulit dijelaskan. Perasaan. Perasaan bahwa dia tidak sendirian di dalam kamar itu. Matanya terbuka perlahan. Gelap. Jantung Arga berdetak semakin kencang. Jadi, sekarang? Tanyanya pelan.
Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Dia bangkit, lalu masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, dia kembali dengan membawa segelas air dan sebuah benda kecil, seperti kain yang diikat. "Ini bukan soal kamu percaya atau tidak," katanya sambil meletakkan benda itu di depan Arga. "Ini soal kamu sudah terlihat." Arga menatap benda itu tanpa berani menyentuh. "Kalau saya abaikan?" tanyanya. Mbah Wiryo tersenyum tipis. "Sudah kamu coba kan?" Arga langsung terdiam. Benar. Dia sudah mencoba mengabaikan semuanya. Dan justru semakin menjadi. Kalau dibiarkan, lanjut Mbah Wiryo, yang awalnya hanya mengikuti, bisa mulai mendekat. Kalimat itu membuat napas Arga tercekat. Dan kalau sudah dekat, Mbah Wiryo berhenti sejenak. Seolah memilih kata. Tidak semua orang bisa kembali seperti semula. Angin tiba-tiba berhembus pelan, membuat daun-daun di sekitar rumah bergetar. Dan untuk sesaat, Arga merasa seperti tidak sendirian di sana. Seperti ada sesuatu yang ikut mendengar percakapan mereka. Dan mungkin tidak suka, karena mulai dibicarakan. Sejak pertemuannya dengan Mbah Wiryo, Arga tidak pernah merasa benar-benar tenang lagi. Sekarang, dia tahu, semua yang terjadi bukan sekadar perasaan. Dan yang lebih menakutkan, itu belum selesai. Malam pertama setelah dari rumah Mbah Wiryo, Arga mencoba mengikuti saran yang diberikan. Dia tidak keluar rumah, menutup semua pintu dan jendela sebelum maghrib. Bahkan, meletakkan benda kecil yang diberikan Mbah Wiryo di dekat tempat tidurnya. Awalnya, terasa aman. Sunyi seperti biasa. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan aneh. Tidak ada perasaan diawasi. Tapi justru itu yang membuatnya gelisah. Karena terlalu tenang. Seolah-olah sesuatu sedang menunggu. Tepat pukul 12 malam, Arga terbangun. Bukan karena suara, bukan karena mimpi, tapi karena satu hal yang sulit dijelaskan. Perasaan. Perasaan bahwa dia tidak sendirian di dalam kamar itu. Matanya terbuka perlahan. Gelap. Hanya sedikit cahaya dari luar yang masuk melalui celah jendela. Dan disitulah dia melihatnya. Di sudut kamar, sesuatu berdiri. Tidak jelas bentuknya. Seperti bayangan, tapi lebih pekat, lebih dalam, dan tidak menyatu dengan dinding. Arga membeku. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Napasnya tertahan. Dia mencoba meyakinkan dirinya. Itu cuma gelap. Cuma bayangan. Tapi, bayangan tidak berdiri sendiri. Bayangan tidak menghadap. Dan yang paling membuatnya takut, bayangan itu perlahan bergerak. Satu langkah. Pelan. Hampir tidak terlihat. Tapi cukup untuk membuat jantung Arga terasa seperti berhenti. Tangannya gemetar. Dia ingin berteriak. Tapi suaranya tidak keluar. Benda dari Mbah Wiryo masih ada di sampingnya. Tapi entah kenapa, dia tidak berani menyentuhnya. Bayangan itu berhenti. Sekarang lebih dekat. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasakan sesuatu yang benar-benar berbeda. Bukan sekedar takut, tapi tekanan. Seperti ada sesuatu yang menekan ruang di sekitarnya, membuat udara terasa berat. Lalu, terdengar suara.
Bukan dari luar, bukan dari pintu, tapi dari dalam kamar itu sendiri. Pelan, seperti bisikan, tapi tidak jelas kata-katanya. Arga menutup matanya rapat, berharap semuanya hilang saat dia membuka lagi. Beberapa detik berlalu, sunyi. Dia membuka mata perlahan. Kosong, sudut kamar itu kembali gelap seperti biasa. Tidak ada apa-apa. Arga langsung bangkit, napasnya terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia melihat ke sekeliling. Semua normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi saat dia mencoba berdiri, kakinya menyentuh sesuatu di lantai. Arga menunduk, dan jantungnya langsung terasa jatuh. Benda kecil dari Mbah Wiryo, yang tadi ada di samping tempat tidur, sekarang tergeletak di lantai. Jauh dari jangkauannya. Seolah ada yang memindahkannya. Perlahan, tanpa suara, tanpa jejak. Arga mundur. Pikirannya mulai kacau. Kalau benda itu saja bisa dipindahkan, berarti yang mengikutinya sudah tidak hanya melihat, tapi mulai menyentuh. Dan mungkin itu baru awal. Karena malam itu belum benar-benar berakhir. Dan sesuatu yang tadi berdiri di sudut kamar mungkin belum benar-benar pergi. Malam itu menjadi titik di mana Arga tidak bisa lagi menyangkal apapun. Semua yang dia rasakan, semua yang dia lihat, dan semua yang mulai terjadi. Nyata. Bukan lagi sekadar cerita, bukan sugesti, bukan kebetulan. Dan yang paling menakutkan, itu belum selesai. Setelah kejadian di kamar, Arga tidak berani tidur lagi. Dia duduk bersandar di dinding, menunggu sampai pagi datang. Setiap detik terasa lama. Setiap suara kecil membuat tubuhnya menegang. Begitu matahari mulai muncul, dia langsung pergi ke rumah Mbah Wiryo. Tanpa menunggu, tanpa berpikir panjang. Dia tahu, dia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Saat sampai, Mbah Wiryo sudah berdiri di depan rumah. Seperti sebelumnya. Seolah semua ini sudah dia duga. Sudah mulai masuk ya, katanya pelan. Arga hanya bisa mengangguk. Wajahnya pucat. Matanya lelah. Benda itu berpindah sendiri, Mbah. Ucapnya dengan suara gemetar. Dan saya melihat sesuatu di kamar. Mbah Wiryo terdiam. Lalu perlahan menghela napas panjang. Kamu terlambat sedikit, katanya. Kalimat itu langsung membuat dada Arga terasa sesak. Maksudnya, terlambat? Tanya Arga cepat. Mbah Wiryo menatapnya dalam-dalam. Yang awalnya hanya mengikuti, sekarang sudah mulai masuk ke ruangmu. Sunyi. Angin berhembus pelan. Daun-daun bergesekan, menciptakan suara yang entah kenapa terasa lebih berat dari biasanya. Masih bisa dihentikan kan? Tanya Arga, hampir putus asa. Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Dia mengambil napas panjang, lalu berkata pelan. Bisa, tapi tidak dengan cara yang kamu bayangkan. Arga menggenggam tangannya sendiri. Lalu bagaimana? Mbah Wiryo mendekat sedikit. Yang kamu hadapi bukan sekadar sesuatu, katanya. Tapi akibat dari apa yang kamu lakukan. Di waktu yang tidak seharusnya.
Arga menunduk. Pikirannya kembali ke malam itu. Malam saat dia keluar. Malam saat dia merasa hanya berjalan sendirian. Padahal, tidak. Kamu tidak diikuti sejak awal, lanjut Mbah Wiryo. Tapi sejak kamu melewati batas itu, kamu seperti membuka jalan. Dan sekarang, sesuatu itu tahu kamu bisa melihatnya. Tubuh Arga terasa dingin. Jadi, ini semua karena saya, bisiknya. Mbah Wiryo tidak menjawab langsung. Tapi tatapannya sudah cukup. Beberapa hari setelah itu, Arga mengikuti semua yang disarankan. Dia tidak keluar malam lagi. Menjaga waktu. Menjaga dirinya. Dan perlahan, kejadian-kejadian itu mulai berkurang. Tidak langsung hilang. Tapi menjauh. Seperti sesuatu yang perlahan kehilangan akses. Sampai akhirnya malam-malam Arga kembali sunyi. Tidak ada langkah, tidak ada bayangan, tidak ada bisikan. Semuanya kembali normal. Atau setidaknya terlihat normal. Karena satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang adalah perasaan. Kadang di waktu tertentu, Arga masih merasa seperti diawasi. Bukan sekuat dulu, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa apa yang pernah terjadi tidak sepenuhnya pergi. Dan mungkin memang tidak seharusnya dilupakan. Karena ada satu hal yang akhirnya Arga pahami. Bahwa larangan bukan selalu tentang menakut-nakuti. Tapi tentang batas. Batas yang jika dilanggar, tidak selalu langsung menghukum. Tapi bisa membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Dan untuk mereka yang lahir di weton tertentu, batas itu kadang lebih tipis dari yang mereka kira. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau kamu lahir di weton pahing, dan tanpa sadar pernah melakukan hal yang sama, apakah kamu yakin kamu benar-benar sendirian saat ini? Cerita ini bukan sekadar tentang ketakutan. Bukan juga tentang sesuatu yang ingin menakuti tanpa alasan. Tapi tentang satu hal sederhana yang sering kita abaikan. Bahwa tidak semua batas itu terlihat. Weton pahing, larangan malam, dan semua cerita yang kamu dengar, pada dasarnya bukan untuk membuatmu takut, tapi sebagai pengingat bahwa ada waktu, ada aturan, dan ada hal yang sebaiknya dihormati, meskipun kita tidak selalu memahaminya. Apakah semuanya benar-benar nyata? Atau hanya sugesti dan cerita turun-temurun? Jawabannya bisa berbeda untuk setiap orang. Tapi satu hal yang pasti, cara kamu menyikapinya akan menentukan apa yang kamu rasakan. Sekarang aku mau tanya ke kamu. Kamu lahir di weton apa? Pernah nggak ngalamin kejadian yang nggak bisa dijelasin? Tulis di komentar. Ceritamu mungkin pernah dialami orang lain juga. Kalau kamu suka cerita seperti ini, yang bukan cuma serem tapi juga bikin mikir, follow sekarang. Dan share ke teman kamu. Siapa tahu mereka juga pernah mengalami, tapi belum berani cerita.